Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo sahabat sehat di rumah, apa kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Senang sekali hari ini saya Julia Hartanti kembali menjumpai Anda dalam acara Dokter Kito Bersama Kita Sehat. Pemirsa, seperti biasa, Dokter Kito senantiasa hadir dengan berbagai informasi, edukasi dan juga inspirasi nih seputar dunia kesehatan. Nah, pada kesempatan kali ini Dokter Kito hadir dengan tema demam denggi. Nah, pemirsa, demam denggi ini berasal dari virus denggi yang dibawa oleh nyamuk Aedes. Nah, demam denggi ini juga sering sekali terjadi pada musim hujan. Nah, kita akan membahas mengenai demam denggi ini bersama dua narasumber kita. Sebelum saya perkenalkan siapa narasumber kita pada hari ini, saya ingin mengingatkan kepada pemirsa bagi yang ingin bertanya boleh langsung saja hubungi nomor WhatsApp 0851 7676 4648. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, akan saya perkenalkan narasumber kita pada hari ini. Langsung saja kita sapa yang pertama ada Dr. Else. Halo Dr. Else. Bagaimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Bagaimana perjalanan tadi, lancar? Lancar, agak hujan tapi ya. Agak hujan tapi ya, tapi masih lancar ya, Dok ya. Baik, terima kasih dokter. Selanjutnya ada juga Dokter Lisda. Halo dokter. Halo, Bagaimana kabarnya? puji Tuhan sehat. Alhamdulillah luar biasa. Terima kasih dokter. Iya. Bagaimana pertanyaan yang sama dengan perjalanannya tadi? Lancar sih, Lancar walaupun ya, ada hujan. lancar aman jaya ya walaupun hujan ya. Baik Dokter Lisda dan juga Dokter Elsa, kita membahas mengenai demam denggi nih. Apalagi kita saat ini musim hujan ya. Tadi pagi udah hujan, udah masuk lah ya dari kemarau ke hujan. Ini apakah berdampak lebih tinggi pada penyakit-penyakit, salah satunya demam denggi ini akan kita bahas. Saya dan pemirsa di rumah tentunya ingin tahu mengenai penyakit demam denggi ini. Mungkin bisa langsung dijelaskan oleh Dokter Elsa terlebih dahulu. Oke, Baik, langsung silakan. ke slide aja ya. Oke, silakan dokter. Nah, baik. Jadi hari ini kita akan bahas tentang demam berdarah denggi ya. Dan untuk untuk secara pengertiannya itu sendiri seperti itu ya. Jadi demam berdarah denggi ini ada kata-kata demam, ada kata berdarahnya, ada kata denggi ya. Kita udah dapat nih 3 suku kata yang masing-masing kita sebenarnya udah paham nih. Demam artinya suhu tubuh yang melampaui batas normal seperti itu ya, badannya panas. Nah, jadi memang demam berdarah denggi ini adalah suatu penyakit seperti itu ya, yang disebabkan oleh virus seperti yang Mbak Juli sudah bilang tadi di awal, virus yang dibawa oleh nyamuk seperti itu ya. Nah, nyamuknya yaitu ada 2 jenis, ada Aedes aegypti atau nyamuk Aedes albopictus seperti itu. Nah, apa sih virus yang dibawa oleh nyamuk Aedes ini? Secara teorinya ada 4 virus. Ada virus dengue 1, den 2, den 3, dan den 4. Nah, seperti itu ya. Namun perbedaannya dengan virus-virus biasa seperti itu ya. Kalau misalnya kalau virus yang biasa itu kan dia menyerang, tapi kalau memang dianya itu bisa sebenarnya bisa juga self limited seperti itu ya, bisa sembuh dengan sendiri. Akan tetapi kalau demam ini harus diatasi dengan secepatnya ya. Jadi dengan semakin cepat diatasi mungkin demamnya dulu seperti itu ya, atau yang lebih baik diagnosa di awal akan semakin baik untuk prognosisnya untuk demam berdarah denggi ini. Mungkin kalau sudah kita tahu kok cuma demam meninggal seperti itu ya, mungkin si pasiennya itu atau keluarganya tidak terlalu aware bahwa demamnya ini dia adalah demam berdarah denggi seperti itu. Next, boleh.
Berarti demam berdarah denggi ini dampak terburuknya meninggal dunia ya, Dok ya? Benar, karena kalau kita udah bicara untuk yang gawatnya, dia akan menggerus ada yang namanya itu kebocoran plasma. Jadi kebocoran plasma nanti akan berkaitan dengan trombositnya yang anjlok atau yang down rendah seperti itu, nanti akan terjadi perdarahan seperti itu ya. Nah, ini adalah untuk epidemiologi secara di Indonesia sendiri. Kalau untuk kasusnya itu memang ada seperti penurunan ya, seperti penurunan. Di sini kita lihat di warna ungu itu ada di tahun 2022 kalau kasus denginya itu 143.266. Dan untuk angka kematiannya yang warna merah itu ada 1.237. Apa kabar dengan tahun 2023? Tahun 2023 kalau secara datanya menurun. Di tahun 2003 kasus dengue itu ada 57.800-an. Kalau angka kematiannya 422 ya. Dok, itu kalau dilihat Dok dari angka 143 sekian ke 1.237 yang meninggal cukup banyak juga ya Dok ya? Banyak ya, karena kita jadi walaupun ini sekedar data, sekedar info, alhamdulillahnya kita sudah mengalami penurunan. Akan tetapi tetap saja kita harus waspada terhadap penyakit DBD ini ya. Gimana kalau untuk angka kesakitan? Angka kesakitan ini adalah angka sama seperti angka kejadian ya, orang-orang yang dengan didiagnosa DBD seperti itu ya, itu disebut dengan angka kesakitan dan angka kematian atau case fatality rate. Kalau untuk di tahun kita bicara di situ ya, di situ adanya tahun 2022. Jadi kalau untuk angka kejadiannya itu 0,73. Seperti itu ya. Di sini kita bisa lihat kalau memang angka kematian itu bisa dibilang cenderung mengalami penurunan seperti itu ya. Kalau angka kesakitannya itu yang warna biru, dia cenderung ada meningkat juga. Jadi dia fluktuatif, tidak menetap, tidak nurun atau tidak terlalu turun ya. Ini menggambarkan apa? Menggambarkan bahwa kejadian DBD ini belum bisa dikatakan hilang seperti itu ya, belum bisa dikatakan Indonesia sudah bisa mengatasi dengan baik atau secara komprehensif untuk DBD itu sendiri karena angkanya masih fluktuatif nih, turun naik seperti itu ya. Dan kalau untuk di Indonesia sendiri sesuai data dari Kemenkes, jadi memang ada 5 kota. Jadi misalnya top 5 seperti itu ya, top 5 negara yang kota 5 tertinggi yang angka kasus dengue-nya itu tinggi. Kalau kita bicara di tahun 2022, yang pertama itu ada kota Depok, yang kedua ada Medan, ketiga Bekasi. Kalau yang di tahun 2003, yang pertama mengalami perubahan, yang pertama malah kota Bandung, yang kedua kota Denpasar, Bali, seperti itu ya. Yang ketiga kota Bekasi. Bengkulu mana dok? Seperti itu ya. Bengkulu alhamdulillahnya tidak termasuk di top 5 kota di Indonesia yang memiliki kasus demam dengue terbanyak. Tetapi jadi tanda tanya besar seperti itu ya. Apakah memang tidak ada? Apakah seperti fenomena gunung es sebenarnya ada tetapi tidak muncul ke permukaan atau tidak diketahui dengan surveillance atau orang yang mendatanya. Jadi tetap saja apalagi Bengkulu ini kita seperti masih banyak rawa seperti itu ya. Lembab-lembab, genangan masih banyak ya, apalagi kita kalau musim banjir juga kita masih kota yang terkena banjir seperti itu ya. Jadi tetap waspada terhadap demam berdarah dengue itu sendiri. Oke, next. Dok, izin dok kalau melihat data-data tadi artinya itu penyakit demam berdarah dengue ini terjadi sepanjang tahun dan tanpa henti ya dok ya? Betul. Artinya selalu ada kasus setiap bulan, bukan terpengaruh oleh waktu-waktu tertentu misalnya musim hujan saja begitu, bukan ya? Mungkin faktor cuaca atau faktor musim bisa mempengaruhi, sedikit banyaknya bisa mempengaruhi karena pertama kalau musim hujan genangan banyak ya. Nyamuk tentunya terutama jentik ya, jentik-jentik nyamuk akan sangat suka di daerah-daerah yang tergenang air ya. Contoh kecilnya aja sih lah, misalnya kalau musim hujan, apakah ibu-ibu di rumah selalu mengeringkan pot-pot bunganya seperti itu ya. Apalagi pot-pot bunga kayaknya sekarang udah pakai piringan di bawahnya ya. Nah, di situ sangat-sangat disukai oleh nyamuk seperti itu. Karena kalau musim hujan kayaknya genangan-genangan itu akan lebih banyak seperti itu ya. Nah, kita bicara nyamuknya nih.
si pelakunya, penyebab yang membawa virus yang menyebabkan terjadinya demam berdarah dengue. Ini mungkin secara garis besar mungkin pemirsa TVRI di rumah sudah tahu ya kalau inilah nyamuk yang menyebabkan demam berdarah dengue tadi. Memiliki bentuk yang relatif kecil, adanya corak loreng-loreng ini ya, hitam putih seperti itu ya. Terus menghisap darah manusia pada pagi dan sore hari seperti itu ya. Kalau secara teorinya ini waktu-waktu yang paling dominan nyamuk-nyamuk ini apa istilahnya beraksi seperti itu ya. Kalau pagi pada pukul 9 sampai pukul 10, sore pukul 15 sampai 16 seperti itu ya. Ini adalah secara teorinya atau secara penelitiannya nyamuk-nyamuk ini dia beroperasi atau beraksi pada pukul-pukul sekian seperti itu. Next. Baik dok, ini selanjutnya akan kita lanjutkan usai jeda pariwara berikut ya dok. Oke. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama Kito Sehat.